Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna, NIM 120160771. Di sini saya akan menyampaikan makalah yang bertema penerapan akhlak tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, yang pertama, hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan. Sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan dan menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak, sistematika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Yang kedua, konsep akhlak, moral, dan etika. Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cermin yang ada dalam jiwa seseorang, dan akhlak merupakan dorongan dari keimanan untuk ditampilkan dalam perilaku sehari-hari. Moral adalah adat kebiasaan yang selalu dikaitkan dengan ajaran baik buruk yang diterima masyarakat. Etika adalah sebuah tatanan atau perilaku yang berdasarkan suatu sistem tata nilai masyarakat. Adapun perbedaan antara tiga konsep tersebut dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Standar baik buruknya akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat. Yang ketiga, konsep Islam tentang manusia. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang sempurna. Ia diciptakan menjadi khalifah bumi. Manusia dilahirkan membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah ilmiah. Konsep manusia adalah konsep sentral bagi setiap ilmu sosial kemanusiaan yang menjadikan manusia sebagai objek formal dan materialnya. Konsep manusia merupakan konsep yang spekulatif malfa. Kita meski bertanya pada zat dan menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Tujuan menciptakan manusia yaitu ibadah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Dan adapun tugas dan fungsi manusia, yang pertama, Abdullah atau disebut dengan hamba Allah. Yang kedua, sebagai khalifah Allah. Keempat, potensi rohania manusia. Adapun potensi rohania manusia, salah satunya yaitu an-nafs, yang disebut nafsu. Di dalam Al-Quran, nafsu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, nafsu amarah. Nafsu amarah yaitu nafsu yang membawa atau mendorong dari melakukan kejelekan. Kedua, nafsu al-lawamah, yaitu nafsu yang membawa penyelesaian karena telah melakukan keburukan. Yang ketiga, nafsu al-mutmainah, yaitu nafsu yang tenang atau netral. Yang kelima, penyakit-penyakit hati dan obatnya. Penyakit hati merupakan penyakit ataupun kendala yang terdapat pada hati serta perasaan manusia. Adapun jenis-jenis penyakit hati, yang pertama takabur, yang kedua riya, yang ketiga ujub, yang keempat hasad, dan yang kelima pelit. Dan adapun cara mengobatinya adalah membaca Al-Quran, mendirikan sholat malam, perbanyak berpuasa, dan perbanyak berzikir. Yang keenam, kebebasan hati dan nurani. Kebebasan dalam arti dapat menyangkut urusan mulai dari kecil sampai terbesar sesuai keinginan baik individu maupun kelompok, namun tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku. Hubungan kebebasan hati nurani dalam pembentukan akhlak. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan akhlak atau perbuatan yang dapat dinilai berakhlak apabila perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri, bukan karena paksaan dan bukan pula dibuat-buat, dan dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Dengan demikian, perbuatan yang berakhlak itu ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara bebas. Yang ketujuh, dasar-dasar akhlak dan tasawuf dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Tasawuf dapat dilihat dari kecenderungan pertama, kecenderungan terdapat kebutuhan fitrah atau nalurinya. Kedua, kecenderungan pada persoalan akademis. Adapun dasar-dasar akhlak dan tasawuf dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, landasan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas setiap muslim dan kapan dimanapun dibebani tanggung jawab untuk memahami dan melaksanakan kandungan dalam bentuk amalan yang nyata. 2. Landasan hadis. Sejalan dengan apa yang disebut dalam Al-Quran dan tasawuf juga dapat dilihat dalam kerangka hadis. Yang ketiga, pengalaman mistis Rasulullah dan keteladanan para sahabat. Yang keempat, ajaran-ajaran yang mempengaruhi pemikiran tasawuf. Adapun yang kedelapan, sejarah pertumbuhan dan perkembangan. Ada 3 tahap. Yang pertama, bagaimana perkembangan tasawuf pada abad pertengahan. Tasawuf pada zaman dahulu dikatakan sebagai kehidupan rohani, dikarenakan ajaran ini mengandung perjuangan manusia dalam mendapatkan kehidupan yang sempurna di mata Sang Pencipta. Yang kedua, tasawuf masa Bani Umayyah. Tasawuf pada masa Bani Umayyah sudahlah berbeda dengan hidup kerohanian sebelumnya. Hal ini dikarenakan hidup kerohanian di sini sudah terkontaminasi dengan masalah sosial politik. Yang ketiga, tasawuf masa Bani Abbasiyah. Abad 10 Masehi disebut abad pembangunan Daulah Islamiyah, di mana dunia Islam mulai dari Jordan di Spanyol sampai ke Multan di Pakistan mengalami pembangunan di segala bidang, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Adapun yang kesembilan, aliran-aliran dalam tasawuf dan sejarah perkembangan tarekat. Adapun aliran dalam tasawuf dan sejarah perkembangan tarekat. Yang pertama, tasawuf ahlaki. Yang kedua, tasawuf falsafi. Dan adapun sejarah tarekat, pada abad ke-9 di Persia sebagai suatu lembaga pengajaran tasawuf. Tarekat tersebut dinasabkan kepada Abu Yazid al-Bustami karena pahamnya bersumber dari ajaran Abu Yazid. Pendapat ini diperkuat dengan kenyataan bahwa tarekat dari yang muncul di Persia, terutama daerah Hurazon, pada umumnya menganut paham Bayazid. Ke-10, maqamat dan ahwal dalam tasawuf. Maqamat merupakan kedudukan atau tempat berpijak dua telapak kaki. Ahwal sesuatu untuk menunjukkan kondisi spiritual. Adapun macam-macam maqamat, yang pertama az-zuhud, yang kedua at-taubah, yang ketiga as-sabr, yang keempat al-wara, yang kelima al-farq, yang keenam tawakal, yang ketujuh mahabbah, yang ke-8 ma'rifah. Jenis-jenis zikir: zikir jali, zikir hakiki, zikir kafi. Pesucian jiwa melalui mujahadah dan riyadah. Mujahadah adalah melawan hawa nafsu. Tujuan mujahadah yang pertama, takarab kepada Allah. Yang kedua, menuju jalan Allah. Yang ketiga, kemahabahan dan kemarifat. Riyadah latihan rohani untuk mensucikan jiwa. Tujuan rada untuk mengontrol diri, baik jiwanya maupun badannya. Akhlak dapat menentukan perilaku suatu umat yang dalam moral dan etika dalam kehidupan, sehingga dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga manusia dapat menentukan pilihan yang terbaik dalam hidupnya. Maka dari itu, pentingnya suatu kaum memiliki akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian penyampaian saya. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.